Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita jumpa kembali dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS 2021. Nah, soal yang saya bahas teman-teman pada kesempatan ini adalah soal tes intelijensi umum atau TIU mengenai silogisme atau pengambilan kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman sekalian, ini soal seperti ini sering saya bahas di video-video sebelumnya, tapi mungkin pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, ini adalah merupakan pembahasan yang fokus pada 3 pernyataan. Jadi teman-teman sekalian, biasanya ya saya membahas itu 2 pernyataan. Nah, sekarang saya fokus pada 3 pernyataan, lalu kita simpulkan. Nah, ya. Nah, soal yang saya bahas teman-teman ada 7 nomor ya. Sebelum pembahasan soal sebentar saya akan kasih teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab soal tersebut. Nah, kita simak teman-teman soal-soalnya, tapi saya sarankan dulu teman-teman, teman-teman baiknya jawab dulu lah sesuai dengan apa yang kita tahu, nanti kita cocokkan dengan jawaban saya. Nanti kalau seandainya berbeda teman-teman dengan jawaban saya, akan kita diskusikan di kolom komentar. Kita simak teman-teman soalnya seperti berikut ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, saya mau berikan dulu teori-teori ya. Ini ya mungkin bisa dibilang sebagai 3 SKS ya. Kenapa? Karena materi ini teman-teman, materi yang saya bahaskan di mahasiswa teknik informatika ya. Jadi masuk dalam mata kuliah matematika diskrit teman-teman. Ya, rumus penarikan kesimpulan teman-teman harus tahu dulu ya sebelum kita lanjut ke soal. Di sini saya kasih sebuah pemisalan ya. Misalkan ada sebuah pernyataan simbolnya adalah P, yaitu saya rajin belajar ya. Terus Q adalah saya akan lulus CPNS 2021, R adalah saya menikah, nah, gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tanda kurang ya. Ini teman-teman artinya adalah negasi atau ingkaran ya, ingkaran dari P. Saya rajin belajar, maka ingkarannya adalah saya tidak rajin belajar ya gitu. Kalau ingkaran Q adalah saya tidak lulus CPNS, oke? Dan ingkaran R adalah saya tidak menikah. Jadi teman-teman ini paham ya simbol-simbol seperti ini. Nah, penarikan kesimpulan teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah yang pertama adalah ini teman-teman. Teman-teman perlu tahu ya bahwa jika ada premis 1 ya, premis 1 itu misalkan begini, P maka Q, oke? Nah, terus di sini adalah P. Maka kesimpulannya adalah begini teman-teman. Kesimpulan adalah jawabannya Q di sini. Nah, apa artinya? Contoh begini. Ya, ini tanda panah artinya adalah jika maka gitu. Jika P maka Q gitu ya. Contoh, jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus CPNS 2021. Nah, itu adalah simbol ini adalah seperti teman-teman. Nah, terus yang pernyataan yang kedua atau premis 2 teman-teman adalah namanya P. Nah, apa itu P? Saya rajin belajar. Kesimpulannya adalah, ini adalah kesimpulan, teman-teman, adalah Q. Jadi begini, jika ada pernyataan, pertama, jika saya rajin belajar, maka saya lulus CPNS. Terus yang kedua adalah, saya rajin belajar. Kesimpulannya adalah, saya lulus CPNS. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian, teori kedua, oke, gini teman-teman ya, ini. Misal, pernyataan pertama itu adalah gini, P maka Q, teman-teman. Nah, terus pernyataan yang kedua adalah gini, tidak Q. Nah, ini ya, seperti teman-teman.
Nah, ini apa artinya? Kesimpulannya adalah teman-teman adalah tidak P. Contoh begini. Yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus CPNS 2021. Terus yang kedua adalah saya tidak lulus CPNS 2021. Kesimpulannya apa? Berarti saya tidak rajin belajar. Itu adalah yang kedua. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada pengambilan kesimpulan begini ya. Contoh, misalkan begini. P maka QI, baru di sini adalah tidak P, maka kesimpulan teman-teman tidak ada ya, tidak ada kesimpulan. Jadi harusnya adalah tidak QI, baru di sini adalah tidak P. Oke, itu teman-teman yang yang kedua ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga teman-teman. Oke, yang ketiga ini adalah tidak P. Nah sekarang yang ketiga adalah gini, misal ya, pernyataan pertama itu teman-teman adalah P maka QI. Nah terus pernyataan kedua adalah gini, QI maka R ya, maka teman-teman kesimpulannya adalah gini. Teman-teman hapus QI-nya, ambil saja P maka R. Nah, contoh begini teman-teman. Jika saya rajin belajar ya, berarti maka saya lulus CPNS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Jika saya lulus CPNS, maka saya akan menikah. Apa kesimpulannya teman-teman? Maka ambil saja yang P sama R-nya. Berarti ini, jika saya rajin belajar, maka saya akan menikah. Itulah kesimpulannya gitu ya. Nah, itu adalah tiga trik pengambilan kesimpulan yang teman-teman perlu tahu. Nah, sekarang saya hapus ini, saya ke ini ya. Namanya adalah kesamaan atau ekuivalensi, kesamaan. Oke. Jadi teman-teman, inilah materi kuliah ya. Matematika diskrit teman-teman. Nah, kesamaan teman-teman gini. Misalkan gini. P maka QI ya, P maka QI teman-teman itu sama ya atau ekuivalen dengan ini teman-teman. Tidak QI, nah maka tidak P. Oke, contoh begini teman-teman kalimatnya ya. Jika saya rajin belajar, maka saya lulus CPNS 2021. Itu teman-teman sama dengan pernyataan berikut. Ingkaran QI, maka ingkaran P. Berarti jika saya tidak lulus CPNS 2021, maka saya tidak belajar. Itu adalah kesamaannya. Kemudian teman-teman, yang kedua lagi nih. P maka QI itu kesamaannya gini. Persamaannya adalah gini. Tidak P atau QI. Nah ya, coba dibaca teman-teman. Jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus CPNS 2021. Itu teman-teman sama halnya dengan ini. Saya tidak rajin belajar atau saya akan lulus CPNS. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab 7 soal yang tadi baru lewat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham ini. Sebentar kita akan bahas jika teman-teman sekalian lupa caranya, kembali ke materi ini ya. Kita lihat teman-teman soalnya nomor 1. Nah, baik, soal nomor 1. Kita baca sama-sama soalnya ya. Pernyataan pertama, jika bumi berbentuk datar, maka teori Galileo salah. Kedua, jika teori Galileo salah, maka Galileo akan dihukum penggal. Ketiga, Galileo tidak dihukum penggal. Jadi apa kesimpulannya? Nah, jadi teman-teman, pertama-tama adalah kita cek dulu yang mana P, yang mana QI, dan yang mana R, gitu ya. Pertama gini teman-teman, bumi berbentuk datar, inilah yang kita simbolkan dengan P. Oke, ini adalah teman-teman P ya. Nah, ini adalah teman-teman P. Nah, kemudian berbentuk datar. Nah, yang manakah yang QI-nya? Ini adalah sebagai QI, teman-teman. Ini adalah QI. Oke, paham ya? Ini adalah QI. Teori Galileo salah. Berarti ini juga adalah disebut sebagai QI, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini adalah QI juga. Nah, kemudian masih ada teman-teman, ada R juga. Ya, yang mana R? Saya kasih warna lain ya. Yang R-nya seperti ini. Ini adalah Galileo akan dihukum penggal. Nah ya, sorry. Seperti itu. Ini adalah namanya pernyataan R. Nah ya. Nah sekarang Galileo tidak dihukum penggal. Ini adalah kalau kita simpulkan, berarti ini namanya adalah teman-teman, ingkaran ya. Nah, ingkaran dari R. Oke.
Nah, sekarang kita gunakan rumus teman-teman yang tadi ya. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah saya bahas dulu untuk yang pertama, yang ini ya, yang pernyataan pertama. P maka Q gini, berarti P maka Q, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah Q maka R gini. Q maka R. Kita berhenti di teman-teman sini. Berhenti dulu baru kita simpulkan dulu ya. Apa kesimpulannya tadi? Ya, sesuai dengan tadi yang saya kasih lihat bahwa ini adalah kesimpulannya teman-teman, ambil P sama R. P maka R. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, gabung lagi dengan ini, ingkaran R, gini teman-teman. Ingkaran R. Nah, sekarang kita lihat tadi yang saya kasih, apa kesimpulannya? Berarti ingkaran P. Apa itu ingkaran P, teman-teman? Ingkaran P, ini P ya, bumi berbentuk datar. Berarti kalau ingkarannya adalah apa-apa? Bumi tidak berbentuk datar. Yang mana jawaban, teman-teman? Bumi tidak berbentuk datar. Gitu, teman-teman ya. Itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, soal nomor 2. Kita baca sama-sama soalnya. Jika patung Liberty ada di Amerika, maka Amerika adalah negara penganut paham kebebasan. Jika Amerika adalah negara penganut paham kebebasan, maka LGBT dilegalkan di Amerika. Patung Liberty ada di Amerika. Jadi teman-teman, pertama-tama kita identifikasi dulu mana P, Q, dan R-nya. Patung Liberty ada di Amerika, ini kita simbolkan dengan ya huruf P, teman-teman. Ini adalah P sendiri ya. Nah, gitu. Kemudian, masih ada teman-teman, ini adalah patung Liberty ada di Amerika juga. Nah, ini adalah masih dalam huruf P, teman-teman, simbolnya ya. Sekarang kita pindah ke simbol lain. Amerika adalah, ini ya, Amerika adalah negara penganut paham kebebasan. Ini adalah simbolnya dengan huruf Q. Nah, ini juga teman-teman adalah huruf Q, sorry. Ya, ini adalah juga huruf Q, teman-teman. Nah, sampai di sini coy. Adalah huruf Q juga. Nah, sekarang masih ada yang huruf R-nya yang mana, teman-teman? Huruf R-nya kita ambil ini. LGBT dilegalkan di Amerika. Ini adalah huruf R. Nah, oke, sobat teman-teman. Nah, sekarang kita buat rumus yang tadi ya. Pertama adalah gini, P maka Q. P maka Q. Yang kedua adalah ini, Q maka R, teman-teman. Q maka R. Nah, ya berarti ini kesimpulannya adalah ambil ya P maka R, teman-teman. Lalu yang ini kita sambungkan lagi, P maka R ini, teman-teman. Kita sambungkan lagi dengan yang kalimat ketiga. Apa itu? P sendiri. Jadi ini tadi yang saya bahas di pertama, ya teorinya adalah kalau seperti ini maka kesimpulannya adalah R. Nah, jadi apa jawaban, teman-teman? Apa itu R? R itu adalah LGBT dilegalkan di Amerika. Jawabannya adalah di mana? Oke, delta ya. Jadi mudah, teman-teman, sangat mudah sekali. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman jika sudah paham ini tidak perlu lagi pakai rumus itu, teman-teman. Paham artinya bisa tanpa rumus lagi menjawab soal. Kita lanjut, teman-teman, ke soal nomor 3. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika satu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Jika sistem itu modern, maka sistem itu harus terkomputerisasi. Sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi. Apa kesimpulannya, teman-teman? Nah, jadi kita pertama-tama buat lagi simbol-simbol yang seperti nomor sebelumnya. Satu sarana merupakan sarana yang up to date. Ini kita simbolkan dengan huruf P. Oke. Ini adalah, teman-teman, huruf P pertama. Kemudian sarana itu harus dioperasikan dengan sistem yang modern, itu kita simbolkan dengan huruf Q lagi, teman-teman ya. Sarana itu ya harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Ini adalah merupakan simbolnya Q, teman-teman ya, gitu. Nah, jika sistem itu modern, nah ini adalah kita simbolkan lagi dengan Q, teman-teman ya. Adalah Q masih berbentuk Q, teman-teman. Nah, kemudian maka sistem itu harus terkomputerisasi, itu kita simbolkan dengan huruf lain lagi ya.
sistem itu harus terkomputerisasi. Itu adalah simbolnya adalah R. Oke. Kemudian ini yang berikutnya, sarana X selalu masih dioperasikan secara manual, ya, secara manual dan belum terkomputerisasi. Ini kita simpulkan dengan sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi adalah simbolnya negasi R. Nah, ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai selesaikan dengan cara yang tadi, ya. Pertama adalah yang pertama P maka Q, teman-teman. P maka Q. Oke, yang pertama. Kemudian Q maka R. Q maka R, teman-teman. Ini adalah Q maka R. Nah, berarti teman-teman, ini kesimpulannya adalah P maka R. Ya, oke. Kemudian, yang kalimat terakhir, sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi. Berarti kita simbolkan dengan di bawah, ya, lingkaran R. Nah, artinya adalah kesimpulannya adalah lingkaran P. Apa lingkaran P? Satu sarana yang merupakan sarana yang belum up to date, teman-teman. Ya, jadi, nah, sarana itu di sini kita simpulkan dengan sarana X, teman-teman. Berarti kesimpulannya adalah sarana X belum up to date. Coba, sarana X merupakan sistem yang modern, salah, ya. Sarana X adalah sarana yang up to date, salah juga. Sarana X bukan sarana yang up to date. Jadi ada ingkarannya adalah bukan, teman-teman. Jawabannya adalah delta. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, baik teman-teman, soal nomor 4. Diberikan pernyataan berikut. 1. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. 2. IPA tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang. 3. Jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, sekarang ada muncul satu teori baru, teman-teman, ya, yang tadi yang kita bahas, ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu yang manakah yang merupakan huruf simbol P. Penguasaan matematika rendah itu kita simpulkan dengan huruf P, teman-teman. Oke, kemudian mana lagi? Huruf berikutnya, sulit untuk menguasai IPA. Ini adalah kita simpulkan dengan huruf Q. Nah, kemudian IPA tidak sulit dikuasai. Nah, berarti ini adalah ingkaran dari Q, teman-teman, ya. Ini adalah ingkaran dari Q sendiri. Nah, ada teman-teman ingkarannya gitu, ya. Terus iptek tidak berkembang. Jadi teman-teman, iptek tidak berkembang itu kita simbolkan dengan simbolkan dengan R. Nah, mungkin teman-teman bilang begini, Kak, ini kan di sini ada kata tidak, ya, tidak masalah, teman-teman. Kita bisa simbolkan dengan R. Nanti kalau ada kalimat terbaru yang mengatakan bahwa iptek berkembang, berarti dia adalah kebalikannya, kita simpan sebagai ingkaran R. Nah, kemudian yang ketiga, iptek tidak berkembang, berarti masih, teman-teman, ini sebagai R, ya, adalah masih, teman-teman, R. Oke. Nah, kemudian maka negara akan semakin tertinggal itu kita simbolkan dengan ini rendah IPA. Oke, iptek tidak berkembang, berarti ada lagi sebuah huruf baru, teman-teman. Kita simpulkan dengan apa yang bagus? Simpulkan dengan huruf PQR. Ini adalah kita simpulkan dengan S. Oke. Ini adalah S, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Oke. P maka Q, teman-teman. Gini, ya. P maka Q. Nah, sekarang yang kedua adalah ingkaran Q atau, teman-teman. Ini ada atau, ya. Oke, ini, teman-teman. Ingkaran Q. Nah, atau apa? Atau R. Nah, tadi kan saya sudah bahas, teman-teman, apa kesamaannya dari ingkaran Q atau R? Kesamaannya, teman-teman, adalah saya hapus, ya. Ini kan gini, teman-teman, sama dengan ini. Q maka R yang saya bahas sebelumnya, teman-teman. Artinya, teman-teman, saya bisa hapus ini menjadi Q maka R. Oke. Oke, ini adalah menjadi Q maka R. Nah, sekarang kita simpulkan, teman-teman. Berarti P maka R. Oke, itu adalah kesimpulan untuk yang dua pernyataan pertama. Nah, sekarang kita gabung dengan yang ketiga. RS, ya. Jika R maka S, berarti saya buat dulu, teman-teman, ini, ya, di sini.
Nah, P maka R, kemudian adalah R maka S gitu. Berarti ini ada 4 huruf, teman-teman. Berarti apa kesimpulan, teman-teman? Berarti P maka S. Nah, apa jawabannya? P itu apa? P adalah penguasaan matematika rendah. Jika penguasaan matematika rendah, maka S, apa itu S? Negara akan semakin tertinggal. Negara akan semakin tertinggal. Allah jawabannya alfa. Jadi teman-teman pahami konsepnya ya. Kita lanjut lagi soal nomor 5. Nah, baik, soal nomor 5. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Jika Sirajudin rajin belajar, maka ia naik kelas. 2. Jika Sirajudin tidak dapat hadiah, maka ia tidak naik kelas. 3. Sirajudin rajin belajar. Apa kesimpulannya? Jadi, nah, yang pertama adalah kita lihat lagi teman-teman, yang manakah yang disimbolkan dengan huruf P. Sirajudin rajin belajar. Ini adalah simbol dari, simbolnya adalah huruf P, teman-teman. Kemudian, Sirajudin rajin belajar adalah sama juga, ya, masih simbol adalah P sendiri gitu, teman-teman. Maka ia naik kelas, kita simbolkan dengan huruf baru. Sirajudin naik kelas, ini adalah huruf Q, teman-teman. Oke, Sirajudin, ya, ia tidak naik kelas, ini merupakan lawan dari ini ya, ingkaran dari Q. Oke, terus Sirajudin tidak dapat hadiah, kesimpulannya, apa namanya? Ya, Sirajudin tidak dapat hadiah. Ini kita simbolkan dengan R, gitu ya. Nah, R, teman-teman. Nah, sekarang kita selesaikan dengan rumus tadi. P maka Q. Pertama adalah P maka Q, teman-teman. Nah, kemudian jika Sirajudin tidak dapat hadiah, maka ia tidak naik kelas. Ini kan, teman-teman, ini yang apa namanya? Saya hapus dulu ya. Saya hapus, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ya, yang pertama ini, teman-teman. P maka Q. Nah, yang kedua ini Sirajudin tidak dapat hadiah, berarti R. Nah, ya, maka ingkaran Q. Oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman, jika ini kita apa namanya? Jika ini kita operasikan, maka kita dapat begini, teman-teman. Oke, P maka Q. Nah, tadi yang saya bahas bahwa kesamaan dari R maka Q, oke, gitu, teman-teman. Jika P maka Q, teman-teman, itu tadi kesamaannya gini. Kesamaannya adalah tidak Q maka tidak P gitu. Artinya kalau ini saya balik berarti, nah, saya hapus ya. Nih, saya hapus, teman-teman. Berarti ini kalau kita buat kesamaannya, maka ini nanti ingkaran lagi, berarti nanti hilang ingkarannya. Gini, tinggal ini. Q maka R. Sama, teman-teman, gitu ya. Nah, sorry ya. Sorry, bukan itu. Q maka ingkaran R, teman-teman. Q maka ingkaran R. Nah, ya. Oke. Jadi teman-teman, harusnya ini kan ada ini ya, ada ingkaran tapi kan kena ingkaran lagi, hilang ingkarannya, teman-teman. Jadi saya hapus ini ya, saya hapus, tinggal Q ya, Q maka ingkaran R. Nah, sekarang saya gabung dengan di bawah gini. Q maka ingkaran R. Nah, sekarang apa kesimpulan, teman-teman? Kesimpulannya adalah P maka ingkaran R. Nah, sekarang saya gabung dengan ini, teman-teman. Sirajudin rajin belajar, berarti di sini adalah P. Nah, apa kesimpulannya? Berarti ingkaran R sendiri. Apa itu ingkaran R, teman-teman? Sirajudin tidak dapat hadiah adalah R, maka kalau tidak R, maka hilang kata tidaknya. Sirajudin dapat hadiah. Sirajudin dapat hadiah adalah jawabannya. Bravo. Ya, seperti itu. Kita lanjut, teman-teman, soal berikut nomor 6. Nah, baik, soal nomor 6, teman-teman. Jika hari panas, maka Mira memakai topi. Mira tidak memakai topi atau ia memakai payung. 3. Mira tidak pakai payung. Apa kesimpulannya? Jadi saya buat lagi, hari panas itu saya simbolkan dengan sebuah huruf. Ini adalah huruf P, teman-teman. Nah, terus kemudian yang pakai topi, Mira pakai topi, saya simbolkan dengan huruf Q, teman-teman ya. Ini adalah huruf Q. Nah, Mira pakai topi Q. Berarti kalau Mira tidak memakai topi, berarti ini adalah tidak Q. Oke, nah, tidak Q, teman-teman. Atau ia memakai payung, berarti ada simbol baru lagi dengan pakai payung. Mira pakai payung disimbolkan dengan PQR, berarti adalah huruf R, teman-teman. Mira tidak pakai payung, ini adalah ingkaran R ya, ingkaran R. Nah, sekarang kita buat lagi, teman-teman.
Seperti tadi ya. Pertama, untuk yang pertama adalah gini. Yang pertama ya, P maka Q. Ini adalah P maka Q teman-teman. Yang kedua ya, yang kedua tidak Q atau ya, atau teman-teman gini, atau seperti ini. Tidak Q atau apa ini? Atau R. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga Mira tidak pakai payung adalah lingkaran R sendiri. Jadi teman-teman, pertama-tama adalah kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu yang ini. Ini teman-teman. Saya buat di sini ya. P maka Q. Nah, tadi kan saya sudah tuliskan bahwa apa kesamaan ini? Kesamaannya adalah Q maka R. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti kesimpulannya apa? P maka R, teman-teman. Nah, sekarang ada yang ketiga, teman-teman. Lingkaran R. Berarti kesimpulannya, tadi yang saya bahas ya, berarti adalah jawabannya lingkaran P. Nah, apa itu lingkaran P? P apa? Hari panas. Berarti kalau lingkaran P, hari tidak panas. Gitu ya, jawabannya adalah bravo. Oke, jadi teman-teman sangat mudah sekali jika kita menggunakan teori-teori ini. Ini adalah merupakan materi matematika diskrit yang bisa dipelajari selama 1 semester di informatika ya, ataupun teknik komputer. Kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini soal terakhir. Ya, semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Nah, apa jawabannya? Nah, teman-teman sekalian, soal ini saya tidak akan menggunakan teori yang saya bahas pertama tadi. Ini saya akan gunakan namanya teori himpunan ya. Diagram himpunan, teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman, saya buatkan sebuah lingkaran ya. Adalah namanya lingkaran untuk himpunan yang suka matematika. Nah, ini adalah himpunan yang suka matematika, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa gini, semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Apa artinya, teman-teman? Bahwasanya di sini saya simpan sebuah lingkaran satu ya di dalam lingkaran matematika. Apa artinya? Bahwa ini adalah lingkaran fisika itu, teman-teman. Ini adalah lingkaran fisika. Artinya apa? Semua yang suka fisika ini suka juga matematika. Tapi tidak semua yang suka matematika suka fisika, gitu artinya. Yang mana? Yang di sini, teman-teman. Ini adalah ada orang yang suka matematika tapi tidak suka fisika, gitu. Kemudian yang kalimat kedua, semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Berarti ada di dalam lingkaran matematika juga untuk kimia. Yang ketiga gini, sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Berarti teman-teman kita buatkan sebuah lingkaran baru yang saling beririsan. Gini, ada lingkaran baru yang saling beririsan. Kenapa demikian? Karena sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Yang mana? Yang di tengah-tengah. Ini adalah namanya yang suka kimia, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita cek. Sebelum saya cek, teman-teman, kita ingat dulu bahwa ini adalah lingkaran ya yang suka fisika juga suka kimia dan juga suka matematika. Kalau untuk di sini adalah yang suka fisika saja dan juga suka matematika. Kalau di sini adalah yang suka kimia tapi tidak suka fisika, tapi suka matematika, teman-teman, gitu ya. Nah, kalau untuk di sini, teman-teman, adalah orang yang tidak suka fisika dan kimia tapi suka matematika, gitu. Nah, sekarang kita cek. A, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Apa jawabannya? Betul. Kenapa? Ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Di mana posisinya, teman-teman? Di luar. Oke, itu adalah jawabannya alfa, teman-teman. Nah, sekarang kita cek untuk B, C, D. Pas semua salah, teman-teman ya. Yang mulai mungkin dari error ya. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia adalah suka matematika. Salah, bukan teman-teman sebagian, tapi semuanya. Oke, kenapa? Karena berada dalam lingkaran itu, lingkaran matematika. Salah, teman-teman. Oke, ini adalah jawaban yang salah. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini salah juga. Kenapa? Karena semuanya suka matematika, teman-teman. Ya, jadi gini, semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Faktanya, teman-teman, semua ini adalah suka matematika. Ini salah ya, gitu. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia, berarti ini, teman-teman, ya, di sini tidak suka matematika. Salah juga. Faktanya, teman-teman, ini adalah semuanya ada dalam lingkaran matematika, gitu, teman-teman. Jadi salah juga ini, teman-teman, ya, gitu. Nah, sekarang B. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Saya ulangi ya, tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Oke, faktanya, teman-teman, ada teman-teman.
Ada siswa yang tidak suka fisika, yang mana? Ya di sini, tapi suka matematika. Ini kan dia bilang tidak ada ya, berarti teman-teman ini salah. Ya, faktanya adalah ada siswa yang tidak suka fisika, namun suka matematika. Yang mana? Di lingkaran ini ataupun lingkaran ini, teman-teman, suka matematika. Nah, itulah soal nomor 7. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.